Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus keluarga besar Yayasan Masjid Namirah dan seluruh pengurus takmir, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita masih bisa hadir di dalam masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan niat thalabul ilmi, majelis kita menjadi majelis yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sampailah kita pada ayat yang ke-7 di dalam surat Ali Imran, yang ayat ini masih tergolong ayat-ayat awal ketika kita ingin mengkaji surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul 'azim. Huwallazi, dia Allah yang telah anzala 'alaikal kitab, yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu memiliki banyak nama. Di antaranya adalah Alkitab. Ada nama lain Al-Furqan. Ada nama lain Az-Zikra. Ada nama lain Al-Huda, dan nama-nama yang lain. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Minhu, sebagian dari isi Alkitab atau Al-Quran itu ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang disebut muhkamat. Nanti kita rinci. Artinya isi Al-Quran itu dapat digolongkan menjadi dua.
minhu di antaranya ada yang disebut ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang merupakan inti, induk daripada kitab Al-Quran itu sendiri. Wa ukharu, sedangkan yang lain, kategori yang lain, mutasyabihat, disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang secara makna tidak semua orang tahu. Ayat-ayat yang bisa jadi Allah sengaja tidak menjelaskan maksudnya. Nah, ini ada dua kategori, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka dalam mensikapi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat ini ada dua macam orang juga ketika mensikapi ayat-ayat ini. Yang pertama, alladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang memang di dalam hatinya ada zaigh, kecenderungan untuk melanggar. Orang-orang yang hatinya itu lebih suka yang aneh-aneh, lebih condong kepada hal-hal yang menyimpang. Jadi memang ada orang yang memang keinginan, kecenderungan menyimpang itu sudah ada di dalam hatinya. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan untuk menyimpang, bagaimana sikap mereka? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Maka yang dicari-cari itu justru adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada kecenderungan menyimpang di dalam hatinya, lalu yang disukai, yang dicari-cari itu ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, yang maknanya multitafsir tadi. Golek perkara biasanya yang gini-gini. Untuk apa dia itu? Ibtigha al-fitnah. Dia melakukan itu dalam rangka untuk mencari-cari sesuatu yang dianggap bisa menjadi titik fitnah di tengah masyarakat. Yang kedua, wabtigha at-ta'wilih, dan sukanya mencari-cari penjelasan ayat, tafsir ayat yang sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya, menafsirkan ayat mana yang cocok dengan keinginan dirinya, begitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal kalau ayat-ayat itu tergolong mutasyabihat, maka yang paling tahu dengan penjelasannya itu adalah Allah. Ada yang wakaf di sini, ada yang melanjutkan. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmu agamanya, orang-orang yang kuat ilmu agamanya, yaquluna, mereka mengatakan, cara mensikapi ayat mutasyabihat itu dengan mengatakan amanna bihi, kami iman, kami percaya dengan kelompok kedua di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat mutasyabihat. Kullum min indi rabbina, semuanya bersumber dari Tuhan kita, baik yang muhkamat
maupun yang mutasyabihat, karena semuanya berasal dari Allah, karena semuanya turun dari Allah, karena semuanya adalah kalamullah, maka kami mengimani semuanya, baik yang kami sudah paham artinya maupun kami yang belum mengerti maksudnya, semua saya terima. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali orang-orang yang memiliki menggunakan akalnya. Para jamaah biasanya kajian tentang ayat-ayat mutasyabihat ini dan ayat-ayat muhkamat ini dikaji di perguruan tinggi. Biasanya ini masuk bab ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Kalau di perguruan tinggi agama Islam biasanya masuk di Fakultas Usuluddin, karena kajiannya kajian ilmiah. Nah, malam ini ya dikit-dikit ini saya anggap mahasiswa semua lah, ya enggak apa-apa. Karena kajiannya agak keilmuan ya. Satu SKS lah ya. Sistem kajian semalam saja ya. Ada penjelasan ya singkat dari Imam At-Tabari ketika beliau menafsirkan ayat ini. Saya cuplik saja. Beliau mengatakan al-muhkamat, yang disebut dengan ayat muhkamat itu di ayat tadi, ayat yang ke-7, ma'urifa ta'wiluhu, yaitu ayat yang sudah diketahui takwil atau tafsirnya, wa fuhima maknahu, dan sudah bisa difahami maknanya, wa tafsiruhu, dan penjelasannya. Pokok iring kese, ayat muhkamat itu ayat yang bisa begitu dibaca semua orang, tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Misalnya begini, ada ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban orang mukmin yang ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Semua orang paham. Enggak perlu itu maksudnya apa, enggak. Pokoknya ngerti bahasa Arab, sedikit tentang cinta Al-Quran, langsung paham bahwa yang namanya sholat itu hukumnya wajib dan ada waktunya, jelas. Itu contoh ayat muhkamat. Dan banyak lagi lah. Wal mutasyabih, sedangkan ayat Al-Quran yang masuk kelompok mutasyabih itu malam yakun li ahadin ila ilmihi sabil. Tidak ada jalan bagi orang untuk mengetahuinya. Maknanya maksudnya mimmasta'tsarallahu ta'ala bi ilmihi tuna khalqih, yang bisa jadi itu Allah sengaja tidak memberitahukan maksudnya kepada umatnya, kepada umat manusia, biar Allah sendiri yang tahu. Dan itu tidak ada manfaatnya kalau tahu. Bahkan seandainya orang diberitahu akan madharat. Jadi Allah simpen, dia yang paling tahu. Contohnya apa? Wadzalika mithlu waqti qiyamis sa'ah. Waktu kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan, yang tahu tentang kapan hari kiamat itu akan tiba hanya Allah.
Apa kita perlu tahu kiamat itu kapan? Enake piye wis? Seandainya kita perlu tahu kapan kiamat itu, terus manfaatnya apa? Makanya karena tidak ada manfaatnya sama sekali, dan mungkin akan madharat bagi orang kalau kiamat itu diberitahukan waktunya, maka biarlah hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali Allah. Hanya Nabi dan ayat Al-Quran maupun hadis memberikan amarotiha, tanda-tanda kiamat mau datang itu kita dikasih tahu. Ada tanda-tanda yang sughra, jaraknya antara munculnya tanda dengan kiamatnya sendiri itu masih jauh. Ada tanda-tanda kiamat kubra yang munculnya tanda itu dan kiamat sudah dekat. Kapan kiamatnya? Wallahu a'lam. Khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Nanti di antara tanda-tanda kiamat kubra itu muncul dan keluarnya makhluk Allah namanya Ya'juj Ma'juj, suku bangsa. Wad-Dajjal, Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa. Dan yang termasuk ayat-ayat mutasyabihat di dalam ilmu Al-Quran itu ayat huruf-huruf putus-putus yang ada di awal-awal beberapa surat dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Allah tidak menjelaskan di ayat lain. Nabi juga tidak pernah menjelaskan dalam hadisnya tentang ini. Dan tidak perlu kita kemudian mencari iki maknanya apa tuh Alif Lam Mim itu. Ada orang yang mencoba, yang mencari takwilnya, tapi kemudian tidak punya dasar. Alif Lam Mim. Alif itu berarti Allah, Lam itu berarti malaikat, Mim itu Muhammad. Berarti Al-Quran itu dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Ya memang begitu. Tapi apakah itu maknanya Alif Lam Mim? Tidak ada dasarnya. Terus kalau Alif Lam Ra gimana? Terus kalau Alif Lam Mim Shad gimana? Terus kalau Nun apa? Qaf apa? Di awal surat Maryam apa? Kaf ha ya ain shad. Apa itu? Nah. Ha mim ain sin qaf. Ini menurut para ulama masuk kategori ayat-ayat mutasyabihat. Biarlah Allah saja yang tahu maknanya, kita tidak diberitahu secara sengaja. Dan tidak ada madharatnya. Tidak ngerti artinya Alif Lam Mim juga tidak apa-apa. Ini kajian ilmiahnya dari Al-Qurtubi. Sekarang contoh. Contoh ayat yang muhkamat. Kalimatnya jelas bagi yang ngerti bahasa Arab ya, maksud saya. Nek gak ngerti bahasa Arab ya kuwabe iki gak nek diwaca gitu lho. Padha ae. Kalimatnya jelas, maknanya jelas, tidak perlu banyak ilmu untuk mengetahui maknanya. Ini contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang yarmun. Yarmu itu melempar. Melemparkan tuduhan kepada muhsanat, wanita-wanita mukminah muslimah yang baik-baik. Muhsan. Ada wanita baik-baik, agamanya baik, akhlaknya baik, tapi kemudian dituduh orang berbuat zina. Nah, ini dalam bahasa hadis disebut qadzaf.
menuduh orang berbuat zina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Tuduhan itu tidak disertai dengan arba'ah. Arba'ah jelas kan? Karena angka itu jelas 4. Syuhada, saksi mata. Menuduh orang lain berbuat zina, tapi tuduhannya itu tidak dilengkapi, tidak disertai dengan saksi mata, jumlahnya 4, laki-laki semua, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri-sendiri. Itu syuhada. Fajliduhum, maka yang menuduh tadi justru dia yang kena hukuman jalad, cambuk. Dicambuk berapa kali? Tsamanina jaldah. Semuanya jelas, dicambuk 80 kali. Ini pernah kita bahas sekian tahun yang lalu ya, di surat An-Nur. Jadi tuduhan ini bisa lesan. Tuduhan ini bisa medsos. Tuduhan ini bisa melalui cara macam-macam. Pemberitaan kalau dulu di koran, di majalah. Makanya wartawan kalau ada di sini hati-hati. Kalau menulis berita tentang kriminal, dalam tanda kutip itu perselingkuhan, ada kode etiknya. Jangan menulis berita kalau tidak punya saksi mata bab ini ya, bab zina. Kalau ada wartawan yang menurunkan berita tentang tuduhan selingkuh, tapi dia tidak punya bukti, dia hukum Islamnya dicambuk ping 80. Artinya dalam tanda kutip menulis tentang tuduhan mencuri, tuduhan merampok, tuduhan melakukan pembunuhan, bukan kok boleh. Itu oke-oke saja, tapi khusus yang tuduhan berzina ada syarat dan ketentuannya. Lebih berat. Jadi kalau menuduh orang berbuat zina harus menghadirkan 4 orang saksi mata yang kata Rasul sendiri, kata Nabi sendiri, maksudnya saksi mata itu dia melihat zina itu terjadi seperti kamu melihat timbo masuk ke dalam sumur, orang ngambil air itu. 4-4-nya melihat itu dan laki-laki. Apa ya ono niku? Makanya kalau memang tidak ada, jangan bicara tentang zina. Terus kalau cuma 2 orang tidak memenuhi syarat. Kalau 3 orang tidak memenuhi syarat. Kalau 3 orang ditambah video tidak memenuhi syarat. Karena saksi itu manusia, bukan alat dalam hukum. Nah, semuanya harus jelas. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah. Maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum dalam Islam semuanya jelas. Ini hukum Islam nggih, bukan hukum positif. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Sanksi kedua, wala taqbalu lahum, dan jangan terima dari mereka syahadatan abada, kesaksian apapun sampai kapanpun. Maksudnya apa?
Orang yang pernah menuduh tetangganya selingkuh dan tidak punya bukti yang kuat seperti ini, sejak hari itu ojo dipercaya. Itu abadan, ya selamanya. Jelas. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu termasuk orang-orang fasik. Makanya jangan terlalu banyak percaya dengan orang-orang yang suka share yang iki diwocoe gak di-share. Nah, apa isinya ndak tahu di-share. Itu. Nah, ini contoh. Nah, di dalam hadis juga ada, hadis muhkam itu juga ada. Semuanya tentang hukum, jelas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang satu minuman namanya albid, ya. Itu campuran antara madu, kurma dan seterusnya, kita tidak tahu. Faqala, Nabi memberikan rambu. Kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan haram. Ya, hukum itu jelas. Nah, detailnya seperti apa? Nah, ada Pak Dokter nanti. Nah, ada Pak Dokter, silahkan ditanyakan nanti. Sekarang yang mutasyabih, contohnya apa ayat mutasyabih? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini mutasyabih dalam fikih, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jelas kan? Yang dipanggil ini hanya orang beriman. Idza kumtum ilas salati, apabila kamu hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aidiakum, dan tangan-tanganmu, ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu, dan usaplah. Kalau tadi kan faghsilu, basuhlah. Wamsahu, usaplah. Bedanya apa? Kalau faghsilu pakai air yang mengalir, wamsahu yang penting basah. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum. Nah, ya, di sini letaknya mutasyabihannya. Nanti ada bi-nya. Ru'us, sabarnya ru'us, kepala, ya, kalian. Wa arjulakum, dan kaki kamu, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Tentu ini mutasyabihatnya ada pada pembahasan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Misalnya begini, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Terus di sini wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Saya tanya, fungsinya apa huruf ba di sini? Nah, di sini masalah. Inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa umat Islam sak donya ini ada yang mengusap rambutnya, nyun sewu, dari depan sampai belakang ke depan lagi, total.
ada juga yang sebagian dari rambutnya. Gara-gara sitok ini huruf ba. Nah, lapo sih Allah kok nambahi bak barang nok ngono iku. Seandainya tanpa bak itu juga artinya benar. Seandainya. Jadi tadi faghsilu wujuhakum fi'il amar, kemudian wujuha itu maf'ul bih, wamsahu ru'usakum. Ndak usah bak. Ini kalau kita. Nah, gara-gara ada bak itulah kemudian orang sak donya ini wudunya beda di dalam mengusap kepala. Kata Imam Syafi'i, ba ini lit tab'id. Ba ini artinya sebagian. Jadi menurut beliau, usaplah sebagian dari kepalamu. Karena enten dah sing wudu rambutnya diusap sebagian enten nggih. Pertanyaannya, sebagian itu seberapa? Beda lagi. Sapiro sebagian itu. Nah, ada yang menerjemahkan sebagian ats-tsulus, sepertiga. Nah, jadi minimal sepertiga, misalnya dulu Nabi pakai sorban, pernah juga sebagiannya diusap, sebagiannya ngusap sorbannya. Tapi ini bukan pengajian fikih loh, nggih. Ini pengajian tafsir. Ada yang mengartikan sebagian, ya sebagian, tidak ada keterangannya, sehingga 3 helai pun termasuk sebagian. Ada yang gini saja, sebagian. Ono sing mek telu, dijupuk 1, 2, 3, 4. Kenapa bisa berkembang seperti itu? Gara-gara bini. Selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa ba ini litakid, justru ba ini bukan sebagian, ba ini menunjukkan seluruh kepala. Satu huruf tapi dimaknai 2 pendapat yang berbeda. Padahal sumbernya itu ya mek situk huruf itu tok. Yang ini mengatakan maknanya sebagian, yang ini maknanya keseluruhan. Nah, karena itu tidak usah melirik sinis. Iku wudu kok. Gak usah. Sudah benar, masing-masing punya alasan dan punya dalil masing-masing. Termasuk sing poso Arafah Sabtu Ahad iki wis padha beneri kan. Ini kan sudah ada yang ngancang-ngancang mau sahur kan ya. Iya, ada yang sahurnya tadi malam Ahad. Tidak apa-apa. Dan kita ini kan sudah ping piro to, bedong ini kan umur piro gitu. Kan biyen kok isek geger ya. Nanti kan ada yang puasanya Arafah Sabtu karena wukufnya di Arafah memang Sabtu, kemudian Idul Adhanya Ahad karena memang Idul Adha di Saudi juga Ahad. Kan ada yang begitu. Ada yang kedua, karena menurut hisab dan ta'adudul matoli itu di sini tanggal 9-nya itu adalah Ahad, ya puasa Arafahnya Ahad. Sehingga tanggal 10-nya hari Senin ya Idul Adha, Ahad, Senin. Ono sing nomor 3. Benar juga. Karena puasa Arafah itu terkait dengan wukuf dan wukufnya Sabtu, saya puasa di sini Sabtu. Lalu karena hari raya itu terkait dengan syiar kebersamaan dengan masyarakat,
maka masyarakat di sini yang banyak itu Senin misalnya, ya saya hari rayanya Senin, di situ saya sholat Id. Semuanya benar karena alasannya adalah ono dalile kabeh. Terus sing salah sopo? Yo gak poso, yo gak sholat riyo yo ae. Tapi ngeser grup WA tuh share. Keutamaan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun kemarin dan 2 tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Tapi gak poso deh. Golek ganjaran ya alhamdulillah lah. Mengingatkan yang lain. Itu hanya gara-gara saja. Orang beda wudu. Ada lagi masalahnya wa arjulakum. Kalau dalam bahasa Arab ada qiraah lain. Wa arjulakum, ada yang wa arjulikum, ada yang wa arjulukum. Nah, karena ada qiraah yang macam-macam. Nah, qiraah kita Hafiz an Asim ini ya wa arjulakum, berarti kaki itu maktuf ini nahwunya, kaki itu mengikuti wajah yang dibasuh atau mengikuti kepala yang diusap. Nah, kan begitu nanti konsekuensinya. Kalau dibaca wa arjulakum berarti mengikuti faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu dan basuhlah kakimu. Ya seperti kita semuanya Ahlus Sunnah begitu. Tapi sebagian qiraah bukan wa arjulakum tapi wamsahu biruusikum wa arjulikum, karena ataf usaplah kepalamu dan usaplah kakimu. Maka kaki bukan dibasuh, dilap cukup, diusap seperti mengusap kepala. Insya Allah di sini tidak ada lah yang begitu. Nah, kalaupun ada nggak usah ngaku, nggak dilirik wong akeh. Ini contoh satu ayat dalam masalah fikih yang untuk memahaminya butuh detail, butuh ilmu lain, butuh bahasa Arab, butuh ilmu fikih, butuh ilmu usul fikih, butuh ulumul Quran, macam-macam. Itu contoh. Nah, karena itu di ayat tadi dijelaskan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka yang akhir, para jamaah sekalian, ada orang-orang yang memang diberi oleh Allah kelebihan ilmu. Ya tentu ilmu dari Allah yang paham dengan ayat-ayat yang mutasyabihat itu walaupun tidak semuanya. Salah satunya adalah sepupu Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ana mimman ya'lamu ta'wilah. Aku ini termasuk orang yang punya ilmu tentang takwil ayat-ayat Al-Quran. Di ayat tadi. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya Al-Quran kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang memang punya ilmu yang sangat banyak. Nah, kata Ibnu Abbas, saya termasuk yang diberi Allah ilmu tadi. Dari mana ilmu itu dia dapat? Dia ngaku, karena suatu ketika saya pernah didoakan Nabi ini, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil.
Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma ya Allah, faqihhu, pahamkan anak ini fiddin, dalam urusan agama. Semua orang begitu, tapi khususnya wa'allimhut ta'wil, dan ajarkan kepada anak ini takwil. Apa maksudnya? Ilmu yang khusus tentang tafsir Al-Quran. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Bisa ditiru untuk kita mendoakan anak-anak kita. Makanya mendoakan anak itu ada yang sifatnya umum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan umum. Ya Allah, jadikan anak-anak saya, istri-istri saya adalah qurrata a'yun, yang menenteramkan hati mata. Itu umum. Tapi ada yang mendoakan anak itu yang spesifik. Ya Allah, saya kepingin anak saya fulan nomor ini pinter dalam apa. Ya Allah, anak saya berdoa mohon kepadamu anak saya ini kelak menjadi dokter misalnya. Tidak usah berdoa itu membayangkan, tapi kuliahnya kok larang, ya Allah, ya Allah. Nah, itu gak yakin dengan doanya kan itu. Kalau berdoa minta, ya minta aja. Seperti Nabi mendoakan Anas bin Malik. Spesifik. Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyak hartanya. Ditungakno sugih. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya. Ditungakno anak akeh. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahi harta yang kau berikan, anak yang kau berikan itu jadikan berkah. Jadi satu orang doanya beda dengan orang yang lain. Dan kalau Ibnu Abbas meyakini ini saya ngerti tafsir berkat doa Nabi dulu waktu saya kecil, Anas ini juga meyakini. Beliau itu meninggal umurnya 106 tahun. Dan beliau cerita, saya umur 106 tahun ini, dan saya dikaruniai oleh Allah 10 anak, dan masing-masing punya anak lagi yang pada waktu umurnya 106 tahun itu masih menangi anak dan cucunya itu 100. Dan semuanya sugih-sugih, kaya semua. Dan dia tahu ini adalah berkat doa Nabi kepada saya waktu kecil dulu. Apa kok meneng kabeh ngene iki. Jadi mumpung anak-anak kita masih kecil, walaupun tetap kita doakan ketika sudah besar, mumpung anak-anak kita masih kecil, kita doakan sebanyak-banyaknya. Tak dongakno nak mene pinter. Pinter opo? Kan harus jelas. Nah ini. Karena itu sebenar-benar dan sebaik-baik kitab adalah kitabullah, kitabnya Allah, dan juga semulia-mulia guru adalah guru Al-Quran, dan sehalal-halalnya rizki adalah rizki dari mengajarkan Al-Quran. Itu yang
dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karenanya sekali lagi para jamaah, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.